Karena ngabuburit ini spesial cuma ada di Ramadan aja nih Kak. Dan karena Ramadan merupakan bulan yang istimewa, maka momen-momen yang terdapat di dalam bulan ini akan istimewa juga. Makanya orang-orang excited dan sangat menunggu nih momen ini. Dan gak setiap hari nih kita bisa ngerasain vibes dari momen ngabuburit itu sendiri. Dan Ana termasuk yang menunggu-nunggu momen ngabuburit di setiap bulan Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa penonton setia ICBS TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara podcast ICBS edisi Ramadan bersama saya Afril Aulia Purnama selaku host yang akan memandu podcast pada sore hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan murid-murid yang berprestasi dari SMA IT Insan Cendekia Komplek Haraputri, Anissa Anwar dan Faiza Ismayanti. Baik, sebelum itu kita sapa dulu narasumber kita, Kak Nisa dan Kak Faiza, apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di podcast sore hari ini. Sebelum itu kita sudah berada di bulan suci Ramadan dan alhamdulillah kita sudah berjumpa kembali di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Nah, di antara banyaknya bulan-bulan Hijriah nih Kak, seperti bulan Sya'ban, bulan Syawal, bulan Rajab, kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya? Silakan Kak Nisa. Bulan Ramadan, mengapa disebut sebagai bulan yang mulia? Seperti yang kita tahu Kak, bulan Ramadan itu memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Contohnya seperti Al-Quran diturunkan, terdapat malam Lailatul Qadar, pahala dilipat gandakan, dan Allah mengisyaratkan bahwa doa-doa akan mudah terijabah. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu, di mana keberadaan aku, bahwa sesungguhnya aku dekat. Dan apabila hambaku berdoa, aku akan mengijabahnya. Dan ayat ini termasuk salah satu ayat dari rangkaian diperintahkannya berpuasa di bulan Ramadan. Oke, baik. Nah, kita langsung saja nih masuk ke tema kita pada sore hari ini tentang ngabuburit. Sebelum itu, menurut Kak Faiza dan Kak Nisa sendiri, ngabuburit itu apa sih Kak? Silakan Kak Faiza. Nah, kalau definisi ngabuburit menurut Ana, yaitu kegiatan bermanfaat yang dilakukan pada waktu senggang di sore hari, sembari kita menunggu azan maghrib, yaitu waktu untuk berbuka puasa. Oke, baik. Jadi itu adalah definisi ngabuburit dari Kak Faiza. Sekarang kita dengarkan definisi ngabuburit dari Kak Nisa. Kalau menurut Ana nggak jauh-jauh dari Kak Faiza. Kalau misalkan ngabuburit itu adalah waktu menunggu berbuka puasa atau azan maghrib dengan mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Oke, kalau untuk kegiatannya sendiri itu kegiatan yang seperti apa Kak? Kegiatan bermanfaat itu bisa diisi dengan olahraga ringan, bercengkrama dengan teman-teman, hal positif, berbagi, atau bertilawah, merojaah bersama, dan lain sebagainya Kak. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui nih, momen Ramadan ini, momen ngabuburit ini pada saat Ramadan itu menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Betul. Menurut Kak Nisa dan Kak Faiza sendiri, kenapa sih orang ini banyak menunggu momen ini? Dan apakah Kak Nisa dan Kak Faiza juga termasuk salah satu yang menunggu momen ngabuburit ini? Silakan Kak Faiza. Nah, karena ngabuburit ini spesial cuma ada di Ramadan aja nih Kak. Dan karena Ramadan merupakan bulan yang istimewa, maka momen-momen yang terdapat di dalam bulan ini akan istimewa juga. Makanya orang-orang excited dan sangat menunggu nih momen ini. Dan gak setiap hari nih kita bisa ngerasain vibes dari momen ngabuburit itu sendiri. Dan Ana termasuk yang menunggu-nunggu momen ngabuburit di setiap bulan Ramadan tiba. Oke. Nah, untuk Kak Nisa gimana Kak? Kalau menurut Ana, kenapa orang-orang menunggu waktu ngabuburit ini? Seperti yang kita tahu kan orang-orang tetap beraktivitas seperti biasa dari pagi hari hingga siang hari. Nah, waktu ngabuburit ini atau menunggu berbuka puasa ini adalah waktu senggang. Jadi kita bisa bercengkrama dengan keluarga di rumah, dengan teman-teman, atau bisa kita isi dengan membeli takjil untuk berbuka puasa, seperti itu Kak. Dan untuk Ana sendiri, Ana pastinya nunggu banget waktu ngabuburit ini. Oke, nah untuk vibes Ramadan, definisi dari vibes Ramadan itu seperti apa Kak? Yang bisa kita rasakan itu gimana vibes-nya? Nah, kalau Ramadan ini biasanya terasa meriah ya Kak.
dan suasananya itu jadi banyak terasa orang-orang biasanya kalau sore-sore ini banyak keluar melakukan aktivitas di luar seperti itu Kak. Oke, baik-baik. Nah, Kak Nisa dan Kak Faiza ini berada di lingkungan asrama, benar ya Kak? Betul. Jadi banyak menghabiskan waktu ngabuburitnya itu di lingkungan asrama. Betul. Untuk waktu pada saat ngabuburit, biasanya diisi dengan kegiatan seperti apa yang menjadi kegiatan favorit untuk Kak Nisa dan Kak Faiza? Silakan Kak Nisa. Kegiatan favorit menunggu berbuka puasa itu biasanya Ana mengisi dengan olahraga ringan atau dengan tilawah Al-Quran. Karena di sini kami diwajibkan 2 kali khatam sebelum pulang, seperti itu Kak. Oke, olahraga ringan itu biasanya Kak Nisa sukanya lebih suka olahraga sendiri atau bareng-bareng teman nih biasanya? Bareng-bareng teman Kak, karena lebih kerasa asik aja gitu dan gak kerasa waktu bukanya deket lagi gitu. Oke. Nah, kalau untuk Kak Faiza, apa nih kegiatan favoritnya waktu ngabuburit? Kegiatan favorit kalau buat Ana yaitu berburu takjil ketika sore hari. Nah, kayaknya kegiatan berburu takjil ini jadi favorit semua orang ya Kak. Bener-bener. Nah, biasanya kalau kita di ICBS, kita berburu takjil itu di food court atau ICBS Mart atau Bazar Dapur Lazeza nih. Karena banyak nih menu-menu spesial Ramadan yang bisa nemenin waktu berbuka puasa kita. Oke, untuk di Bazar Lazizah ya namanya Iya, tadi. iya. Itu menu yang paling disukai nih dari Kak Faiza itu apa buat dibeli? Oke, Yang nggak bosen nih buat dibeli terus. kalau buat Ana bubur sumsum nih Kak. Bubur sumsum. Iya, karena manis dan lembut, cocok banget buat nemenin waktu berbuka puasa kita. Oke. Nah, sekarang itu adalah pengalaman berkesan nih yang biasanya itu yang selalu keinget-inget dan gak bakal lupa nih kalau waktu Ramadan sering ngelakuin ini waktu ngabuburit itu. Boleh sedikit di-spill pengalaman berkesannya Kak Faiza? Pengalaman berkesan buat Ana ketika kita antri berburu takjil nih Kak. Karena waktu antri itu emang yang rame dan panjang banget antriannya. Karena waktu itu semua santri nih berburu takjil. Nah, di sana kita ada desak-desakan untuk berburu takjil itu. Tapi di balik antrian yang panjang nih Kak, ada hikmah yang bisa kita dapat. Karena di sana kesabaran kita dilatih nih ketika berpuasa. Juga bisa menjadi sarana buat santri mempererat silaturahim dan komunikasi yang baik antara sama santri. Baik bareng teman atau antara kakak kelas dan adik kelasnya. Oke, berinteraksinya itu ketika lagi ngantri itu? Iya Kak. Oke, baik. Kalau untuk Kanisa, pengalaman berkesannya? Pengalaman berkesan bagi Ana waktu di asrama itu ketika kita dapat giliran piket takjil. Nah, ketika kita piket takjil, nanti kita yang menyediakan untuk seluruh santri. Air mineral, kurma, dibungkusin, motong-motong buah. Lalu kita menyiapkan snack kecil-kecilan untuk mereka sebelum berbuka puasa. Nanti kami baginya ke seluruh santri. Dari sini kita belajar kalau misalkan ternyata berbagi itu indah ya. Ternyata berbagi itu gak sulit ya. Dengan hal-hal kecil seperti ini aja mudah membuat kita senang. Nah, nanti pas mereka berbuka puasa, kita ikut bahagia karena yang tadi yang mereka makan sekarang itu tadi kita yang bagi gitu Kak. Masya Allah, jadi ini emang definisi senangnya berbagi ya. Oke, kalau untuk pembagian ini, untuk jadwalnya itu seperti apa Kak? Yang membagikannya itu gimana? Jadi yang bagi jadwal piketnya itu biasanya ustazah. Nanti jadwalnya ditempel di mading. Nanti kita per asrama yang menyiapkan takjilnya dari ba'da asar seperti itu. Oke, kalau untuk takjilnya nih, menunya itu apa yang biasanya disediakan? Ganti-ganti terus Kak setiap hari. Ada air mineral pastinya, kurma juga selalu setiap hari. Habis itu buah-buahnya itu melon, bisa semangka, bisa pisang dan lain sebagainya. Terus untuk snack kecil-kecilannya itu biasanya gorengan atau kue-kue basah tradisional seperti itu. Oke. Nah, baik, ini adalah pertanyaan terakhir kita, yaitu tentang cara memanfaatkan waktu ngabuburit itu dengan sebaik-baiknya dan agar waktu ngabuburit kita juga menjadi lebih berkah itu seperti apa Kak Faiza? Oke, sebagaimana yang kita tahu nih Kak, kalau di Ramadan amalan-amalan baik yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya sama Allah.
Maka langkah baiknya kalau kita mengisi momen ngabuburit ini dengan kegiatan yang bernilai pahala juga nih di sisi Allah. Contohnya kayak tilawah Al-Quran. Allah bilang kalau ketika kita membaca Al-Quran itu, pahalanya bukan per ayat yang kita baca, tapi per huruf yang kita baca. Nah, satu huruf yang kita baca itu bernilai dengan 10 pahala. Maka apabila kita memperbanyak membaca Al-Quran ketika Ramadan, akan dilipat gandakan pahalanya sama Allah. Bisa juga kita mengisinya dengan berzikir mengingat Allah, bersolawat, atau murojaah bareng temen nih di musola. Atau juga bisa nyelesain target birrul walidainnya. Dan masih baik lagi nih Kak, sebenarnya kegiatan-kegiatan bernilai pahala lain yang bisa kita kerjakan untuk mengisi momen ngabuburit kita. Oke, baik. Seperti yang Kak Faiza bilang tadi, murojaah di musola. Untuk keadaan musola itu sendiri di bulan Ramadan ini bagaimana Kak? Apakah berbeda seperti bulan sebelumnya dengan bulan Ramadan pada saat ini? Jelas beda Kak, karena ketika Ramadan ini memang santri sering ya melakukan kegiatan di musola seperti menyelesaikan target tilawahnya atau untuk nonton TV nih, nonton TV siaran Hafiz Indonesia. Karena Bisa juga di sana biasanya santri itikaf Kak. Oke. Untuk iktikaf itu sendiri diperbolehkan untuk semua santri atau gimana Kak? Boleh Kak, semua santri diizinkan untuk beritikaf. Oke. Baik pemirsa, itu tadi pertanyaan penutup sekaligus pertanyaan terakhir pada sesi kita sore hari ini. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada saat bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk melakukan banyak kegiatan yang bisa menghasilkan pahala yang berlipat ganda baik di pagi hari, siang hari, maupun pada saat waktu ngabuburit. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah berkenan hadir, berbincang, dan berbagi ilmu untuk kita semua tentunya. Untuk itu saya Afril Aulia Purnama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.